Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai material pusat informasi. Untuk anggotanya ada saya Hadis Fadlan Hamizan, NRP 21-2023-067. Nama saya Riki Purwata Ramadan, NRP 21-2023-066. Nama saya Muhammad Zakir Ramadan, NRP 21-2023-008. Nama saya Rafi Alistullah, NRP 21-2023-048. Nah, lalu di sini adalah denah dan pusat informasi. Denah ini luasnya sekitar 360 meter persegi. Dengan di sini di bagian lobi ruang kamera dan di sini ruang kerjanya. Lanjut. Lalu ini untuk tampaknya bisa dilihat ini adalah tampak B dan tampak A. Untuk potongannya sendiri di sini terdapat potongan prinsip dari potongan bangunan A. Lalu untuk bagian atapnya menggunakan bitumen dan kaca 12 mm. Lalu ada rangka atap menggunakan kayu jati dengan kekeringan 40 derajat. Lalu turun ke bagian bawah plafon GRC. Lalu di bagian dindingnya menggunakan setengah bata. Lalu turun lagi di sini ada lantainya menggunakan marmer glossy 60x60 motif wajik. Lalu untuk bawahnya menggunakan fondasi batu kali dan di sini juga terdapat penampungan buat talang air. Lalu ini untuk potongan bangunannya. Lalu ini untuk potongan bangunan B dan ini juga memiliki ketinggian sekitar 7 meter. Lalu fondasi sendiri kita menggunakan fondasi batu kali. Apa itu fondasi batu kali? Fondasi batu kali adalah tipe fondasi yang terbuat dari susunan batu alam yang disusun secara berlapis-lapis. Fondasi ini biasanya digunakan untuk membangun bangunan dengan beban berat atau daerah dengan tanah yang kurang stabil. Batu kali yang digunakan dapat berupa batu alam yang tidak diolah atau batu yang dipecah sesuai dengan ukuran tertentu. Nah, apa sih kelebihannya? Kelebihannya itu adalah fondasi batu ini memiliki kekokohan dan kestabilan. Fondasi ini menawarkan kekokohan dan kestabilan yang sangat baik, terutama dalam mendukung bangunan dengan beban berat, struktur batu yang padat dan kokoh membuatnya mampu menahan tekanan dan gaya lateral dengan baik. Lalu yang kedua ada daya tahan yang tinggi. Batu alam memiliki daya tahan yang tinggi terhadap tekanan, kelembaban, dan cuaca eksternal. Lalu yang ketiga ada tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif. Karena fondasi ini tidak memerlukan pemeliharaan yang intensif setelah pembangunan dibandingkan dengan fondasi beton bertulang. Fondasi ini cenderung lebih tahan terhadap kerusakan dan perubahan kondisi lingkungan. Lalu yang keempat, ramah lingkungan. Fondasi ini terbuat dari bahan alami yang tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Selain itu menggunakan batu alam lokal juga mengurangi dampak lingkungan yang dihasilkan dari transportasi material konstruksi. Lalu di samping kelebihan ada kekurangan juga, yaitu yang pertama perlu diperhatikan dengan baik pengeboran yang dilakukan untuk mengetahui kondisi tanah sebelum pembuatan fondasi. Lalu yang kedua adalah pemeliharaan yang cukup keras diperlukan terutama pada saat musim hujan karena tanah yang keras dapat menimbulkan permasalahan pada fondasi. Yang ketiga tidak dapat digunakan pada kondisi tanah yang sangat lembek atau cair. Lalu yang keempat, pemasangan batu kali memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan jenis fondasi lainnya, seperti fondasi tiang atau fondasi strip. Lalu yang kelima, fondasi batu kali juga memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak dan lebih berpengalaman dibandingkan dengan jenis fondasi lainnya. Yang keenam, pembuatan fondasi ini juga memerlukan alat-alat yang lebih banyak dan lebih berat, sehingga akan menambah biaya proyek. Yang ketujuh, batu kali tidak cocok digunakan pada lokasi tanah yang sangat keras seperti batuan atau pasir keras karena akan menimbulkan masalah dalam pengeboran dan pemasangan fondasi. Lalu yang terakhir, fondasi ini juga tidak cocok digunakan pada lokasi tanah yang licin seperti tanah lempung atau tanah liat yang mudah longsor.
Selanjutnya ada lantai. Di sini menggunakan 4 jenis lantai. Yang pertama ada lantai marmer glossy 60 x 60 motif wajib, digunakan di lobi, ruang pameran, ruang kerja, ruang customer service. Selanjutnya ada keramik motif granit matte 30 x 30, digunakan di WC, pantry, ruang locker, dan gudang. Selanjutnya ada keramik house holiday 30 x 30 untuk di teras. Lalu ada conwood deck dipakai di pedestrian. Nama ada keramik marmer. Keramik marmer modern dibuat dari batu alam yang dipadukan dengan beragam mineral solid. Hal ini membuatnya memiliki ketahanan yang tinggi tanpa menghilangkan pesona mewah dan alaminya. Kelebihannya awet dan tahan lama, terkesan mewah, terkesan dingin setiap saat, motif beragam. Kekurangannya mahal, mudah licin, susah diperbaiki jika retak, membutuhkan keahlian khusus untuk memasangnya. Lalu ada lantai granit. Granit adalah satu bahan lantai paling keras dan paling tahan lama yang tersedia. Buatnya lebih kecil, kemungkinannya untuk tetap atau pecah daripada keramik. Menurut As the Builder, lantai granit juga sangat berat, namun granit lebih berpori daripada keramik, sehingga lebih cenderung ternoda secara relatif. Kelebihannya tampilan makin elegan, tahan gores, perawatan mudah, tekstur keras dan kuat. Kekurangannya mahal, berat, sulit dipasang. Lalu ada keramik lantai Asia Oslo, merupakan keramik dengan permukaan matte atau masak. Motifnya mirip dengan pecahan batuan-batuan alam, membuatnya memiliki keunikan sendiri. Kelebihannya konsisten, perawatan yang mudah, dan beragam. Kekurangannya harga yang relatif tinggi, tidak digores, dan pemasangan yang rumit. Dinding, kelebihannya harga sangat terjangkau, mudah diperoleh di toko bangunan, sangat mudah diangkut, proses pemasangannya mudah, tidak butuh bahan perangkat khusus, fleksibel untuk berbagai ukuran bangunan, cocok untuk bahan dasar poster. Kekurangannya bentuk yang kurang seragam, gampang terpengaruh perubahan temperatur, kualitasnya tidak dapat diukur secara akurat, waktu pengeringannya lebih lama. Nah, untuk finishingnya, bangunan yang dirancang menggunakan cement expose. Cement expose adalah sebuah teknik finishing yang memanfaatkan semen tanpa adanya lapisan acian atau cat berwarna tambahan, sehingga memperlihatkan warna semen itu sendiri. Kelebihannya, finishing dinding dan lantai yang lebih alami, biaya pembangunan yang lebih terjangkau, perawatan semen expose yang mudah, ketahanan tinggi terhadap cuaca. Kekurangannya, retak rambut lebih terlihat, proses pengerjaan yang rumit, ruangan cenderung lebih lembab. Untuk kusen menggunakan frame kusen aluminium dengan tebal kaca tebal 9 mm. Kusen aluminium merupakan salah satu jenis kusen yang terbuat dari aluminium dan tidak membutuhkan perawatan yang rutin. Selain itu, jenis ini pun jauh lebih kuat dibandingkan dengan kayu, bahkan dapat menahan siraman air hujan maupun sinar matahari. Kelebihannya tahan terhadap cuaca, kuat tahan terhadap rayap dan jamur, bobot yang ringan, pemasangan dan perawatannya mudah, terdapat banyak variasi warna. Kekurangannya desain terbatas, biaya lebih mahal dibanding kusen kayu, pengukuran harus teliti dan akurat, harus dengan tenaga ahli. Nah, untuk kaca tempered glass adalah jenis kaca yang diperkuat secara fisik dan thermal. Proses pengolahan kaca tempered melibatkan pemanasan kaca sampai suhu yang sangat tinggi hingga mencapai 600 derajat Celcius dan kemudian segera didinginkan dengan air. Hal ini menyebabkan kaca menjadi lebih kuat, lebih tahan terhadap benturan dan lebih tahan terhadap suhu yang tinggi. Kelebihannya bisa menyediakan keamanan yang lebih baik, tampilan yang lebih baik, tahan terhadap perubahan suhu yang drastis dan dapat memperbaiki tampilan bangunan keseluruhan. Kekurangannya harga yang lebih mahal, tidak bisa diubah setelah dipasang, pemasangan memerlukan tenaga ahli yang terlatih, tidak cocok untuk penggunaan di ruangan yang sangat panas atau sangat dingin. Atap pada bangunan ini menggunakan atap bitumen karena mampu dipasang dalam ketinggian 45 derajat. Terus menggunakan atap beton dan genteng kaca terbuat flat 12 mm. Atap bitumen adalah salah satu jenis atap yang terbuat dari material bitumen, yaitu bahan yang terdiri dari aspal dipekatkan dengan menambahkan senyawa kimia seperti karbon black atau mineral biru.
kelebihan atap bitumen yang pertama memiliki daya tahan tinggi yang baik dan kuat. Atap bitumen dicirikan oleh daya tahan yang tinggi sehingga dapat menahan serangan air, api, dan angin kencang. Yang kedua, selain itu memiliki proteksi terhadap karat. Tidak seperti atap logam rengseng yang rentan terhadap kerusakan korosi, atap bitumen merupakan atap yang tahan korosi. Campuran atap bitumen yang sangat baik meningkatkan ketahanan terhadap korosi. Di Indonesia yang cuacanya sering berubah-ubah, genteng aspal ini sangat cocok untuk digunakan. Yang ketiga, atap ini merupakan atap yang ringan dan tahan lama. Atap bitumen ini dapat dibangun dengan baja ringan dengan kualitas tinggi yang berbeda dari genteng bahan keramik atau beton. Pada 1 meter persegi beratnya hanya 13 kg. Dan atap keramik atau atap beton memiliki berat 50 sampai 60 kg. Meski ringan, genteng ini fleksibel karena lebih tahan awet karena proses produksinya lama dan sangat panas. Untuk kekurangannya, atap bitumen ini lebih mahal daripada atap jenis lain. Harga atap bitumen cenderung lebih mahal dibandingkan dengan atap jenis lainnya karena memiliki kualitas yang sangat baik dan menggunakan bahan baku yang berbeda. Kedua, pemasangan yang cukup rumit. Pemasangan yang rumit ini membutuhkan keahlian khusus, namun tergantung jenisnya. Akan tetapi pemasangan atap bitumen memiliki tantangannya sendiri karena tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semua tukang bangunan memiliki kecakapan yang diperlukan untuk memasang atap secara rapi sehingga dapat mempengaruhi usia atap. Yang ketiga, untuk perawatannya mahal dan tidak mudah. Proses perawatan atap bitumen bisa dikatakan cukup mahal dan memakan waktu, sehingga perlu diperhatikan dengan baik. Apabila ada kerusakan pada atap, maka harus ditangani dengan tukang dengan keahlian. Untuk atap jenis lainnya menggunakan dak beton. Dak beton adalah struktur atap yang terbuat dari campuran beton yang dicor di tempat atau menggunakan teknologi metode pracetak. Dak beton umumnya digunakan dalam bangunan komersil, industri, atau perumahan dengan tujuan memberikan kekuatan dan daya tahan ekstra terhadap atap. Untuk kelebihannya, yang pertama tahan cuaca, tahan lama, perawatan yang mudah, dan strukturnya kokoh. Untuk kekurangannya, pemasangan atap beton lebih sulit, bahannya juga lebih berat, dan harganya lebih mahal. Berikut untuk interiornya. Untuk dapat dilihat di sini menggunakan granit wajik, granit biasa, dan menggunakan konlut dek ukuran 6. Dan untuk interior bangunan ini menggunakan granit putih karena granit memiliki warna dasar yang cerah dan bersih. Dengan tekstur butiran yang halus, batuan ini memberikan tampilan yang lebih elegan dan minimalis. Untuk kelebihannya, material ini dikenal tahan lama dan awet. Yang kedua, mudah dibersihkan karena permukaannya yang licin dan tidak mudah menyerap kotoran. Yang ketiga, memiliki tampilan yang elegan dan mewah. Kekurangannya, memiliki harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan jenis lantai lainnya. Dua, dapat menjadi licin jika terkena air atau cairan lainnya. Produksinya membutuhkan energi dan bahan yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, bahan kimia yang digunakan untuk membersihkan granit putih juga dapat mencemari lingkungan. Untuk konwood adalah material yang terbuat dari campuran selulosa dan fiber semen yang dihasilkan melalui proses dan unsur penyusun yang ramah lingkungan. Proses terbentuknya material ini dengan menggabungkan material fiber semen sebanyak 70% dengan selulosa sebanyak 30%. Sehingga menjadi adonan. Untuk kelebihan konwood sendiri adalah harga yang lebih terjangkau, tampilan yang mirip dengan kayu solid, tahan terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap api, pemasangan yang mudah, dan ramah lingkungan. Untuk kekurangannya, tampilan dan teksturnya, potensi retak atau pecah, dan sensitivitas terhadap bahan-bahan kimia.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan boleh. Ada. Kami tutup presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.